kali ini kita akan mereview betina bunting awal gitu ya. Saya punya darah, punya induk yang bunting awal. Dan tandanya untuk bunting awal berbeda. Kalau kita berbicara pada betina darah, ini betina darah ya. Yang tidak kita cukur ini. Betina darah ini bunting saat ini, sangat muda. Dia sudah kawin. Saya yakini itu, walaupun waktu mendatangkan saya juga nggak tahu sudah kawin apa enggak. Cuman karena koloni saya yakin dia udah kawin. Nah saat ini bunting. Bagaimana saya yakin dia bunting? Pada darah mereka tetap pasti mempunyai kelenjar mamai atau kelenjar susu ya. Kelenjar susu yang ada di bawah atau di antara kaki belakangnya. Nah, biasanya ternak yang sudah bunting pada darah itu, ketika kita raba ambingnya, itu sudah ada benjolannya, ada kerasnya, ya ada pengkapuran di sana. Nah, kalau biasanya untuk darah sudah ada itunya, ada pengerasan di sana, maka dimungkinkan dia sudah bunting di 1 bulan. Ya, itu menurut saya, pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau dia kok belum masih rata, cuman ada puting kalau kita raba, cuman puting 2 kecil gitu, dimungkinkan dia belum kawin dan belum terjadi implantasi. Karena gini teman-teman, urutan bunting itu ternak harus 1 birahi, setelah birahi kedua harus kawin, setelah kawin 3 harus terjadi fertilisasi, setelah fertilisasi keempat harus terjadi transport embrio. Setelah transport embrio sampai di endometrium atau rahim, maka harus terjadi implantasi. Ketika 5 hal ini belum terjadi dan gagal, maka tidak akan terjadi kebuntingan. Nah, dengan adanya implantasi, hormon progesteron itu akan memicu hormon-hormon yang lain untuk berkembang, ya. Ada ACTH, LTH dan sebagainya, sehingga dia akan mengaruhi hormon-hormon lain bekerja. Nah, hormon lain yang bekerja itu menyebabkan beberapa tanda yang muncul. Misalnya ketika progesteron tinggi, dia akan memberi konsumsi yang bagus juga. Kita lihat si bunting sudah babon bunting ini, POL2 ini, makanya bagus kalau dia bunting. Bulunya mulai halus. Ini kan halus ya bulunya ya. Ini juga sama, ini juga halus walaupun nggak dicukur nih. Nah, karena apa? Bulu halus karena konsumsi makannya dia akan sangat banyak. Apalagi di kebuntingan awal ya, perutnya masih kosong, anakan masih kecil embrionya, dia akan makan sebanyak-banyaknya karena rasanya lapar terus, seperti manusia juga seperti itu. Nah, ya, yang ketiga ada perkembangan di ambing. Kalau dilihat dia nggak kelihatan. Kalau kita raba ada rasa benjolan kecil gitu, keras di antara 2 puting. Nah itu dikatakan bahwa ambingnya sudah mulai berkembang, gitu ya. Itu untuk darah. Sedangkan untuk ternak babon beda lagi. Domba saya ini mempunyai profil ambing yang sangat besar ketika dia bunting dan melahirkan. Ketika dia bunting si coklat ini dulu, wah itu ambingnya luar biasa super besar seperti kambing perah ya, seperti sanen gitu. Nah, tandanya ketika dia sudah bunting, sekarang 2 bulan ya buntingnya, kita lihat perutnya ini kayak gini. Ya, ini yang bagian kanan dia atau kiri saya. Ini adalah contoh bahwa dia sudah mulai kebuntingan. Tanda yang lain adalah konsumsi makannya sangat meningkat, bulunya juga semakin rapi halus. Kemudian yang berikutnya, ambingnya malah mengecil. Nah, ini bedanya dengan darah. Induk bunting yang sudah pernah beranak dan susunya juga normal, tidak susu kosong seperti yang ditemukan di banyak peternak pemula, maka dia akan berangsur-angsur mengecil dulu ambingnya. Produksi susunya semakin berkurang ketika dia bunting, semakin tidak mau disusu anaknya. Karena di 4 bulan tuh anak masih mau nyusu sebenarnya. Induk sudah mulai nyeri karena kandungan susunya sudah mulai berkurang. Nah, ambing akan dari besar akan mengecil. Ya, setelah dia keriput nanti di kebuntingan 3,5 bulan dia akan mulai membesar lagi, berisi susu baru. Kira-kira seperti itu nih kalau ternak bunting. Si ini juga sama. Mungkin karena dia punya masalah dengan ektoparasit ya, kita harus bersihkan makanya. Dia bulunya belum halus, tapi konsumsinya di bulan ini saya lihat dia sangat meningkat pesat. Dan saya yakin ini juga sudah bunting ya. Ini sudah beranak berkali-kali ini tempat saya. Nah,
susunya juga mulai, ambingnya sudah mulai sedikit kecil. Kalau ini sudah sangat jelas ambingnya kempes sekarang. Dulu gede sekali, sekarang sudah mulai kempes. Coba kita lihat mau jalan nggak dia. Nah ini profil perut kanannya. Kalau bunting itu perut kanan lah, perut kiri ya itu adalah rumen, tempat pakan. Jadi jangan bingung, kirinya dia ya. Kiri sini adalah rumen, kanan sini adalah biasanya tempat implantasi atau perkembangan janinnya. Kenapa kok selalu di kanan kebuntingan dan nggak di kiri? Karena kiri memang tempatnya rumen teman-teman. Jadi nggak bisa geser itu kita. Mayoritas ternak di uterus yang berkembang bagian kanan untuk kebuntingan. Kalaupun kiri yang menempel anak dua, dia juga akan berkembang ke arah kanan. Karena apa? Ya karena yang kiri ada rumennya. Kalau dia makannya banyak, maka dia akan kegenjat ke arah kanan. Pasti seperti itu. Nah, kalau kebuntingan awal, dia masih di atas kondisinya teman-teman. Kalau kita lihat di depan ya, dia masih di atas. Nah, nanti kalau dia sudah mulai kebuntingan di atas 3 bulan, di atas 100 hari apalagi, dia akan semakin turun. Turun ke bawah. Ya, karena beban anak besar dan dia akan turun ke menjauhi pelvis ke bawah ke arah perut bawah ya. Nanti semakin tua semakin seperti itu. Pada akhirnya di bulan ke-5 di 145 sampai 155 hari dia akan melahirkan anaknya. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya bagaimana sih teori seekor ternak itu melahirkan. Apa sebabnya, apa yang mempengaruhi, bagaimana prosesnya. Karena ada mekanisme melahirkan memang dari ternak itu sendiri. Gitu ya. Ini makannya masih lebih pelan daripada yang ini senior ini ya biasa. Emang minggu-minggu awal tuh selalu seperti ini ya, ini masih krempeng, nggak apa-apa. Kita optimis akan menjadi seperti ini. Ini udah kelihatan bagusnya, ini dua udah kelihatan bagusnya. Ini masih berbeda ya, kayak sapi-sapi PO yang dari tempat kering itu ya. Jadi longlet ya, kuling longlet itu kan balung dan kulit, jadi memang tipis sekali dagingnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan usahakan segera mungkin dengan treatment-treatment yang kita yakini semoga segera bertumbuh dan berkembang untuk laporan 1 bulan ke depan. Oke ya, jadi gitu. Dulu si ini kawinnya dengan pejantan utama, si leher beton ini ya. Dulu ini kawin dengan ini, betinanya ini cukup beda. Dulu bapaknya si coklat ini dan si hitam itu bobotnya 25 kilo, induknya 30-an kilo dulu. Sekarang induknya bobotnya 30 sekian kilo, paceknya bobotnya di atas 40 kilo. Saya rasa anaknya akan lebih powerful daripada ini nantinya dengan pakan yang relatif sama pertumbuhannya ya. Doakan 3 atau 3,5 bulan lagi ada kelahiran di kandang saya lagi. Nanti kita akan lihat pertumbuhan anak setiap harinya. Nanti ada video khusus mungkin. Kita posyandukan, kita timbang kambing-kambing lokal yang saya miliki ini. Saya belum pakai yang kambing ras besar ya. Memang ini ya normal aja semua. Bukan kambing-kambing yang mahal karena harganya juga murah-murah di kandang saya ini. Kambing domba sayur lah saya ibaratkan seperti itu. Gitu ya, nanti suatu saat kita akan keluarkan beberapa buntingan untuk kita review di luar kandang biar lebih jelas lagi bagian-bagian tubuh yang berubah ketika ternak mengalami kebuntingan. Karena kita nggak punya USG, kita harus tahu kapan dia bunting, kapan dia enggak. Karena seharusnya kandangnya juga akan dipisahkan, pakannya harusnya dibedakan ketika dia bunting. Karena memang fase hidupnya, fase tubuhnya berbeda. Mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon supportnya, mohon share, komen, like-nya. Semoga dapat pengembangan channel ini lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.